Selamat pagi Kak Duet, selamat pagi juga. Sambil nunggu Iwet hadir, saya tuh udah nyiapin alpukat saya kemarin nih dari Mekarwangi Durian. Tuh udah mateng, hari ini udah saya kupas, saya mau makan. Berdoa dulu. Kayaknya kalau alpukat udah semanis ini udah nggak perlu topping deh. Gurih banget kayak mentega. Pagi Diki. Salam. Baju olahraga lokal yang approve. Dari waktu siaran udah ada beberapa hasil rekomendasi teman-teman yang saya coba beli. Yang saya pakai dan cocok. Duraking, terus Whitaker, terus Taro. Ini alpukatnya beneran deh. Actually I prefer safer sweets gitu. Tapi kalau pagi kayaknya sweets agak terlalu spiking up nggak sih gulanya. Jadi saya mulai membiasakan diri untuk memakan yang safer. Seperti alpukat ini saya udah nggak pakai apa-apa. Biasanya saya suka sprinkle dengan gula merah. Tapi sekarang kayaknya I'm fine with just eating the fruit alone. Very thick and juicy. Selamat pagi Berlin. He's here. Rasanya beda ya alpukat ini ya. Lebih manis alpukat yang lain. Cobain deh kalau teman-teman pengen nyobain. Ini yang punya kebun geng Duet juga. Kemarin udah aku perkenalkan. Kontak aja gramnya mereka, Mekarwangi Durian. Apa? Obaitori. Lainan. Obaitori. Ya. Mau sholat Jumat tapi baru hari Selasa. Cuaks. Lu semalam pasti udah tata-tata gitu di kepala lo. Jangan lupa hari ini sholat Jumat gitu ya. Iya. Baru hari Selasa. Cuaks. Gue lihat konten tadi di YouTube Short. Kan seperti biasa ya. Lu ngecek kan? Kan soalnya Duet baru drop tayangan YouTube Short sama YouTube Full. Bener. Terus YouTube Full kan semalam udah naik. Terus udah gitu udah 2.000 yang nonton. Gue senang, alhamdulillah gitu. Terus gue lihat short, ada tayangan shortnya. Itu apa namanya si Vincent sama Desta, nama acaranya apa? Tonight Show. Vindes. Tonight Show yang di net dulu. Terus udah gitu mereka lagi main lah. Hesti tuh lucu ya. Hesti Purwadinata. Emang Lucu ya. lucu banget. Bodor itu perempuan. Iya. Dia kayaknya dari lahir emang udah bodor deh. Emang kayaknya kayak somplak gitu ya. Ya. Terus dia lagi main cuak-cuaksan gitu. Terus jadi dia terus belakangnya Enzi. Terus dia gitu, mau sholat Jumat tapi baru hari Kamis, cuaks. Terus Enzi-nya udah bener-bener rambut pas sambil mikir gue gini, buying time nih, mikir gini, semukanya lucu lagi gitu. Lo tau kan, kalau lagi nunggu giliran terus temen depan lo kayak lucu lagi. Ini kalau gue pengen gak lucu, kelar nih acara gitu kan. Bawaannya gini, kenapa gak nanti aja sih dia? Mendingan gue duluan biar dia jadi gong gitu. Gue kemarin olahraga di Fitness First Kemang Village. Terus? Kan ceritanya, sebenarnya gue tuh janji trainer sama Iqbal, training sama Iqbal jam 5. Cuma kan gue ada janji meeting Zoom sama Iwet jam 4. Gue pikir daripada gue duduk, mendingan gue olahraga dong. Otak gue kan bekerja kan. Kan katanya prinsip olahraga dan aktif itu adalah daripada duduk lebih baik berdiri, daripada berdiri lebih baik berjalan.
Iya. Daripada berjalan lebih baik berlari. Jadi gue pikir daripada gue duduk-duduk nungguin jam meeting, gue di treadmill jalan santai. Soalnya Web, hasil kan gue kemarin ini baru periksa jantung kontrol gue ke dokter Sakta. Gue tuh diingetin sama dokter Sakta, jangan lupa kombinasi olahraga low impact, jangan cuman high impact. Kenapa? Aku bilang gitu. Kenapa dok? Gitu. Kelihatan nih dari hasil lab kamu. Dokter Sakta sayang. Dokter Sakta bilang, kayaknya kamu bulan ini lebih banyak high impact deh Mas Dave. Soalnya kenapa? Soalnya lemaknya turun, gulanya turun, gulanya turun, tapi kolesterolnya nggak turun. LDL-nya nggak turun. Jadi lemak itu baru terbakar kalau kita olahraganya low impact. Jalan kaki. Jalan kaki, betul. Jadi ada di zona, kan katanya kalau olahraga tuh zona jantung ada 1, 2, sampai 4 kan. 4 tuh kita udah tergopoh-gopoh, ngos-ngosan. Iya. Itu yang high intensity workout. Nah, zona 1 low impact di mana kita olahraga masih bisa ngobrol. Itu yang paling membakar lemak. Oh, jadi kalau LDL, kalau high impact, karena lemak lo nggak kebakar sehingga LDL lo stay gitu ya logikanya. Ih, dokter Sakta tuh logis loh. Sayang kan sama dokter Sakta? Pinter dia tuh. Ya dia dokter jantung, Mali. Nggak usah ngotot. Dari kemarin nih ngotot terus nih Mas Dev nih. Orang Tomohon emang ngegas. Orang dokter Sakta katanya orang Bali. Gue. Mulai dari ngegas sampai akhirnya udah lirih, udah kayak capek banget gue ngadepin lo Mali gitu ya. Nama belakang gue tuh Pangemanan, gue Manado, gue Tomohon Tonsea. Gue mana dokter Sakta Manado. Walaupun kata data orang Manado itu nggak ada yang sarjana, tapi saya dari Tomohon tetap. Saya tetap bangga dengan darah Manado saya. Aduh. Enak alpukatnya kayaknya ya. I kid you not ya, ini nggak overclaim, nggak, ini memang review rasa pribadi. Kita kan suka ya makan alpukat. Jadi kita udah tahu, udah kenal beda-beda rasa ya. Ini lebih mentega wet rasanya dari perkebunan dia. Ini yang bentuk telepon kemarin. Udah lo buka akhirnya. Enak banget kayak itu kuningnya ya Allah. Ini pulennya kayak mentega deh pokoknya, very thick, very sticky. Ada yang nanya, Ave nanya beli di mana alpukatnya Mas Dave. Itu kemarin itu geng duet juga namanya Mekarwangi ya? Iya. Iya, cek di sana aja guys. Mereka baru panen tuh. Jadi lagi banyak alpukatnya. Ya, tapi again ya, ini tuh bukan perkebunan komersil. Mereka jualan, tapi kalau lagi pas ada panen, kalau nggak ada panen mereka bilang kok lagi nggak ada panen. Iya. Ada yang bilang nggak dikasih susu coklat, nggak pahit. Nggak. Kalau alpukatnya udah enak seperti itu, kita berdua udah nggak dikasih mau itu taburan gula merah, gula putih, susu coklat. Jadi bener-bener pure alpukatnya aja, enak gitu. Aku nggak mau nambah gula sayang. Benar. By the way, soal konsumsi gula ya, kan sering banget kalau misalnya kita nyemil apa gitu, terus habis itu pada teriak-teriak gula, gula, gula. Sebenarnya gini, selama lu masih bergerak, gulanya tuh aman. Jadi tuh ibarat bukan gulanya aman, tapi masih bisa dikontrol lah. Jadi mengkonsumsi gula itu memang dengan cautious ya. Conscious. Iya. Ya, dengan penuh kesadaran. Jadi kalau emang lo lagi nggak banyak bergerak, ya jangan makan gula. Tapi kalau lo reguler bergerak, monggo, tapi juga secukupnya. Coming from orang yang merasa bersalah karena semalam gue begadang. Ada kerjaan. Gue nggak nyem coklatnya si Nesha. Pipil pin kiriman Valentine.
Gusti, enaknya David. 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 Warna Gua- apa? David Warna pink apa warna coklat? Warna yang warna hijau. Yang pink belum gue makan karena cantik banget, pengen gue makan nanti pas Valentine. David, gue habis 2 bar. enak ya? 2 bar, David. Enak ya? Gue kayak gini, bodoh amat, ini enak banget. Bo, itu coklat, gurih. Dan ada hint pahitnya tetap kan? Gue nggak ngerasa pahitnya, mungkin hidup gue udah pahit banget ya. Enak banget, David. Enak banget. Enak ya. Gini, teman-teman yang baru bergabung, baru tap, baru join ya, dibantu di-share account ini sama konten ini ke teman-teman yang lain, terutama geng duet. Kalau sekarang kita transmigrasi ini ke geng ini. So, Transmigrasi. Ada aja istilah lo orang tua. sekarang udah nggak ada penduduk kita yang transmigrasi, say. Udah kagak ada. Beda programnya. Oh, udah nggak, bukan program pemerintah. Bukan. Lanjut. Bluetooth, by the way, katanya aman. Soalnya agak feedback suara aku di kamu. Ntar ya. Kamu lanjut aja sambil ngomong. Ya. Nah, tadi I was about to say gini. Kalau aku tuh berusaha mengontrol asupan gula karena gue mau sisain porsi konsumsi gula gue untuk makan manis-manis. Ya. Gue tuh suka makan coklat, gue suka makan cake. Ya. Jadi makanan yang nggak perlu pakai gula, ya gue nggak gulain. Betul. Supaya selesai makan siang Ya. atau makan malam, gue lagi butuh pick me up mood gitu, gue makan tuh sepotong, 2 potong coklat gitu. Karena kan sweets, dessert is the pleasure of life. True. Kita juga nggak pengen hidup menderita kan? Ya. Ini. Yang ini. Pistachio. Tapi beda sama yang terakhir dikirim menurut gue rasanya. Yang pertama yang waktu kita launching kita heboh itu kayaknya original version. Oh, ini apa? Remix. Kembangan. Nih ya. Oke, tunggu dulu. Nih, lihat. Tinggal segini, David. Oh, banyak lo makan. Banyak banget gue makan. Karena saking enaknya terus kayak nggak berhenti gitu loh gue makannya loh. Tuh, yang ini ya. Ngomongin soal bahasa-bahasa orang tua. Kemarin gue ngobrol sama Andre. Andre tuh foundernya Invia Group. Apa tuh Invia, Nek? Invia Group tuh yang bikin Jakarta Sneakers Day. Ethan mau lihat nggak? Ada sepatu basket. Ada. Ethan pergi sama gue aja, mau pergi sama gue. Kapan? Di mana? Di JCC. Weekend ini dari hari Jumat. Oh, coba ntar aku info ya. Ya, tanya sama Ethan, ntar kalau misalnya Ethan mau pergi, bilang sama gue ya. Iya. Terus gue ngobrol sama Andre, gue minta dikenalin sama ada 1 orang lah gitu ya, geng Puyang ibu kota gitu, geng Puyang. Gue bilang, Andre, gue pengen dikenalin sama dia dong gitu. Terus dikasih, oke mas. Terus malam dia baru ngasih nomornya, mas ini nomornya. Terus dia gitu, gue gini, sorry ya, aku lagi nyiapin Jakarta Sneakers Day, jadi agak puyeng nih. Terus dia bilang gini, oh iya nggak apa-apa, makasih banget ya. Terus gue bilang gini, lu udah kasih preambul belum ke dia? Terus dia nggak balas-balas, lama. Terus dia balas lagi, mas preambul apa ya? Ini contoh bahasa lu kurang masa kini. Ember, sama kayak lo tadi bahasa lo. Preambul bahasa Lutfinya apa ya? Bahasa agency. Pream. Iya. Padahal mah dulu kita mah gampangnya bilang proloh ya. Prolog, preambul, prolog tuh juga masih tua menurut gue ya. Introduction. Udah di intro belum tadi gitu ya. Preamp tuh apa? Preamp, AMP, amp. Gue nggak tahu tulisannya gimana. Iya pokoknya gitu deh ya. Cuma terus abis itu dia ngakak sendiri. Maaf ya mas, entah gue yang dia bilang gitu, apa gue udah kepuyengan, gue sampai bener-bener nggak mudeng. Preambul apaan?
Lost in translation. Yeah. We are constantly learning dari yang muda-muda. Terus, bener. Jadi yang muda-muda kalau ketemu om-om di ranah pekerjaan, jangan bosan-bosan ya ngajarin kita ya sayang ya. Bener sayang. Aduh ya Allah. Pre-M pakai EMPT katanya. EMPP, oh M. Kepanjangan dari apa ya? Nggak tahu gue juga ya. Gue cuma suka denger aja di pre-M dulu aja mas gitu. Oke. Angga sama Shenina nikah kemarin. Iya loh. Di Bali ya? Di Bali. Akhirnya mereka menikah loh. Oh, pre-M itu preemption. Emption. Oh, preemption. Kalau ada fansnya Angga atau Angga sama Ninanya kebetulan menyaksikan ini, selamat ya sayang ya. We are so happy to see that you guys finally made it to the altar. Semoga semua manisnya hidup menjadi bagian dari cerita perjalanan kalian berdua. Amin. Angga tuh cakep banget ya, Nina tuh juga kayaknya sayang banget. Gue senang sama Nina. Nina itu apa namanya, positif gitu anaknya tuh. Ini Nina Poni kan ya? Bodoh amat. Nina Riki. Kenapa ya kalau zaman dulu bercandaan Nina Poni itu asalnya dari mana sih, Bo? Bo, itu lebih tua lagi, udah preambul. Nina Poni. Kalau Nina tuh siapa sih? Nina Poni. Gue nggak tahu lagi Nina Poni siapa, Bo. Kayaknya film atau tokoh deh. Nggak tahu gue, beneran sumpah gue nggak tahu. Nina, Angga Yunanda. Nina lagi nanya, Angga siapa? Angga Yunanda sama Shenina. Emang Shenina panggilannya Nina, Bo? Gue barusan manggil dia Nina. Bodoh amat. Daripada gue gini, Nina siapa? Nina Bobo. Oh. Gue mau nanya deh, lo kalau nge-gym suka mirror selfie gitu nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu? Nggak terlalu. Kenapa emangnya? Pertanyaannya gini, apakah lo tipe orang yang saat lo melakukan mirror selfie, lo risih nggak kalau ada orang tiba-tiba lihat? Malu maksud lo? Iya, gitu kayak thanksin, gitu. Si Teng. Jadian nih kayaknya nih. Si Teng. Apa? Si Teng. Si Teng apaan sih? Tengsin dibalik. Oh. Malu nggak ya? Biasa aja sih, tapi gini, ketahuan gitu. Iya. Tapi nggak sampai yang thanksin gitu, nggak, cuman kayak ketahuan gitu aja. Kemarin lu ya? Iya, karena gue perhatiin almost all guys like to have their mirror selfie after their workout ya. Oh, ini mirror selfie-nya berarti di kamar ganti. Di kamar ganti. Jadi rata-rata tuh biasanya abis di pump gitu kali kan. Iya. Buka baju gitu terus di kamar mandi gitu. Dan rata-rata tuh fotonya tuh gitu tuh. Oh. Sayang. Itu lagi pap dia. Pap tuh apa? Post a picture. Oh. Iya, biasa lagi mau kirim gitu. Aku habis gym nih, tak gitu. Oh. Yang gue heran kenapa why do they do it di kamar mandi ya? Di locker maksudnya. Gue tuh kan kalau di Kemang Village itu kan ada tempat wastafelnya tuh kan kacanya lebar. Tapi di sampingnya itu urinoir. Terus? Jadi kalau gue pipis di urinoir, dia lagi pap gitu, Joni gue kelihatan dong. Ya lu juga pipis nempel kali ke urinoirnya jauh banget. Jijai kali nempel-nempel ke urinoir. Emang gue mau jongkok di urinoir. Jadi gue gini. Terus lo foto bom dong di pubnya dia. Gue gini, sekalian aja kali gue begini apa gimana sih? Oh, ini kasusnya adalah bukan lo yang pub, tapi lo foto bom di pubnya orang. Iya, gitu. Dan itu tuh kayaknya spot cowok-cowok itu suka foto abis dia bodybuilding gitu. Jadi gue,
Oh, pantas nggak pernah ada yang pipis di urinoir ya. Mereka takut jadi fotobom. Lightingnya cakep kali di situ. Bisa jadi ya. Benar. Atau jangan-jangan dia sebenarnya memang mau foto lu. Ih, najis, geli banget. Cuman gitu aja seneng. Ih, amit-amit jabang bayi. Rambut lu lagi kenapa sih? Ih, rambut gue habis diblok. Kemarin gue habis syuting. Kenapa? Enggak, maksud gue kok rapi banget. Tata-tataannya tuh bener gitu. Karena kemarin gue kan habis syuting tuh. Terus udah habis olahraga lu nggak keramas? Ya enggak dong. Kemarin kan gue weightlifting sama yoga. Lu nggak keringetan buat weightlifting sama yoga? Keringetan dong. Gue nggak tiap hari keramas. Oh iya. Tuh masih nice kan? Masih niche kan? Gue juga suka pakai dry shampoo. Cobain deh. Mau gue kirim. Gue punya 2 tuh, dikasih 2. Sekalian aja lo ngajak gue kerimbat hari ini. Gimana? Lo emang lo nggak shampoo aneh? Oke ya, kita ganti pembicaraan ya guys. Jadi kemarin itu ada sebuah cerita sebenarnya. Apa? Tentang bagaimana seseorang, nggak tahu Bo, nggak ada ceritanya sebenarnya. Ih, lu geli ya? Lu pick me deh. Mulai pick me, toxic, dikit-dikit pick me, dikit-dikit toxic. Enggak, jangan ragu-ragu. Kalau mau cerita we. Laki tuh. Nggak. Oke, kalau gitu gue mau cerita. Boleh. Gue mau request gimana pendapat geng duet sama pendapat lo. Tentang. Next tamu duet, gue pengen Putri Suhendro deh. Kenapa tuh? Pertanyaan dasar gue adalah, Mbak Putri, kenapa sekarang orang suka marah-marah di sosial media? Tanda apa ini? Kenapa Mbak Putri yang lo tanya soal itu? Karena Mbak Putri psikolog. Oke, terus? Dan Mbak Putri udah bahas 3 konten mengenai fenomena marah-marah yang major di sosial media yang terjadi within this month. Maksudnya gimana? Kan ada tiga peristiwa major yang memantik emosi kita nih, para penonton di sosial media. Mbak Putri udah bikin VT mengomentari. Satu mengenai Esprit de Corp, pegawai BUMN itu loh yang viral. Oh nggak terpapar ya? Enggak. Ada deh gitu yang bikin konten komedi. Kayaknya kita pernah bahas deh. Yang mana ya? Bikin konten komedi merendahkan yang menggunakan BPJS. Oh, itu gue tahu, tapi gue nggak lihat kontennya. Cuman gue tahu berita itu. Terus abis itu Mbak Putri bikin VT menanggapi dari sisi psikologis gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu. Terus lalu abis itu adalah konten perselingkuhan. Iya kan? Bukan perselingkuhannya yang ditanggapi oleh Mbak Putri, tapi nature of orang-orang yang terlibatnya. Iya. Nah, yang baru saja terjadi juga adalah sebetulnya sama menurut saya ya, masuk dalam kategori itu gitu, rage, kemarahan, review makanan web. Jadi kalau lu search gitu ya, setelah dunia skincare tidak baik-baik saja, dunia perselingkuhan, sekarang dunia kuliner alias dunia lapis legit. Udah keywordnya itu lo muncul semua deh kontennya. Oh, lapis legit tuh masalah itu. Iya, lu juga dari kemarin lihat kan lapis legit. Ini gue baru lihat di apa namanya, di kolom komentar tadi lapis legit. Kenapa sih lapis legit itu? Gue tahu deh kayaknya. Oke, gini. Sedikit aja dengan bahasa yang sangat general. Jadi review makanan yang berujung selisih paham. Oke. Udah sesederhana itu. Gitu. Tapi pihak-pihak yang terlibat itu perang komentar di sosial media dan saling meletupkan emosi. Dibumbui tentunya oleh rage bait dari para pengguna sosial media. Rame itu. Panas hati katanya gitu. Iya, rame.
Gue tuh cuman pengen tahu aja gitu dari sisi seorang psikolog, gimana sih sebetulnya kita tuh menavigasi emosi kita bila hal itu terjadi sama kita. Satu, di era digital ini. Dua, kita sebagai penonton tuh komentar yang tepat yang bisa kita berikan tuh apa? Ini tuh yang itu ya, yang oke. Ini udah banyak yang komentar sih. Oke. Gitu, aku pengen tahu itu kan kita bisa belajar ya, walaupun kita bukan pelaku kuliner, kita bukan sultan skincare, kita tidak ada di dalam masalah itu, tapi kan kita bisa belajar dari apa yang terjadi, right? Iya, Putri Suhendro ada yang nanya, Putri siapa tadi guys? Tolong jawab dong, Putri Suhendro. Oh, kayaknya gue tahu deh cerita ini. Ini satu orang yang suka masak ya biasanya. Iya. Terus abis itu dia kayaknya bikin kue ya. Iya. Terus abis itu di review ya sama orang. Terus dia nggak terima reviewnya. Akhirnya marah. Terus abis itu berantem. Perang di sosmed. Oh, perang di sosmed. Oke. Oh, dia buka toko kue. Oh. Bukan orangnya yang pengen aku bahas, tapi ngerti. tendensi kita tuh kayaknya gampang sekali meletupkan emosi kita gitu. Kalau memang itu S3 marketing, why do we do that? Why do we opt that kind of source untuk memarketkan jasa atau barang dagangan kita? Pasti kan ada pendorongnya ya. Because I just want to have a better understanding of what's going on in our society in this digital era. Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin balik lagi karena itu tadi apa dulu istilah lo, Bo? Yang screen apa tuh namanya? Lupa, Ada tuh yang istilah lo, kalau orang tuh merasa lebih bebas untuk berkomentar atau memberikan pendapatnya tanpa takut karena dia sebenarnya merasa dibatasi oleh si screen ini, si layar ini, gitu. Tapi begitu dia kemudian ketemu langsung, dia sebenarnya nggak seberani itu. Iya, bisa jadi ya. Jadi berasa bener-bener kayak aman aja kalau gue ngomong, karena gue ngomongnya ke screen, bukan ke orang beneran, gitu. Dan gue nggak tahu kenapa, sebenarnya gini ya, mungkin sebenarnya bagus, Dave. Karena bagusnya dalam arti nggak bagus juga sih, bukan bagus. Gue ralat ya. Orang Indonesia itu kan sebenarnya tidak terbiasa untuk berkomentar ya. Kita kan tidak dididik seperti itu ya. Dulu apalagi. Tapi kemudian dengan adanya si screen ini, kemudian orang jadi kayak, oh, gue bebas berkomentar gitu. Cuma kebablasan. Sehingga yang terjadi yaitu tadi, marah-marah itu gitu. Komentarnya nggak difilter, sehingga akhirnya membuat orang lain tersinggung. Iya. Iya nggak? Iya, cuma gue mikir gini aja sih, kayak kayaknya emang orang harus melatih diri untuk berkomentar dan memberikan kritik atau saran sih menurut gue. Nah, jadi gue tuh pengen mengupasnya step by step gitu loh, Web. Kayak kalau bisa gitu. Satu, ngobrol sama psikolog, kita cari tahu dulu kenapa kita meletupkan amarah di sosial media. Itu satu. Dua, kita sebagai pengguna sosial media, ketika kita berhadapan dengan hal tersebut, apa sih komentar yang tepat? Gimana kita menyikapi hal itu? Ya, dua. Yang ketiga baru, mungkin gue juga pengen one day one time kita ajak pakar komunikasi atau apa gitu ya, yang ngajarin geng duet untuk gini loh. Kalau lu mau ngomong di sosial media, mengungkapkan review atau pendapat negatif lu, caranya gini. Kalau lu sakit hati sama temen lu, ngomongnya gini. Lu nggak suka sama pasangan hidup lu, ngomongnya gini, gitu. Jadi kita belajar gitu. Lo tau nggak? Ini bagus nih menurut gue. Tadi ada yang bilang gitu ya, ada yang bilang itu yang bikin emang nggak terima kritik aja, Kak. Ini kita nggak ngomongin kasusnya ya.
Ya, jadi kita nggak, jadi maksud gue, biarlah konten Duet With itu memberikan edukasi gitu, step by step. Jadi kita nggak meraba buta gitu. Kita kan sekarang meraba buta aja ya, Wet? Ya, enggak. Tapi gue mau komentar since you brought up this topik gitu. Lo tau nggak? Salah satu hal yang gue rasa itu harus dimiliki sama orang, terutama orang dewasa, adalah cara menyampaikan pesan, berkomunikasi. Ya. Karena ternyata banyak loh orang yang nggak tahu caranya untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu dalam artian menyampaikan kritik. Even nih, mau resign aja nggak tahu gimana cara ngomongnya. Kemarin aja lu bilang gitu, ponakan lu nggak tahu kalau misalnya ternyata ada yang nggak sesuai di bill sama yang dipesan, ngomongnya apa? Malu mau ngomong. Bahkan bukan cuma malu, nggak tahu ngomongnya gimana. Dan menurut gue ini bukan gue ngomong bahwa gue paham ya. Gue aja kadang-kadang suka bingung loh. Misal gini, lo lagi di meeting gitu ya. Ini kalau misalnya ngomongin di gini deh, nggak usah di meeting deh. Meeting tuh kayaknya nggak semua orang kali ya ada di dalam meeting terus harus menyampaikan pendapat. Di rumah deh, lo di rumah lagi diskusi. Tiba-tiba orang tua lo menyampaikan sebuah pesan atau dia ngomong sesuatu yang lo nggak setuju. Itu bingung loh mau menyampaikan pendapatnya gimana. Yang terjadi apa? Yang terjadi orang tua lo marah, lo juga kesel. Iya. Orang tua lo marah karena berasa dikritik. Nih anak tahu apa? Lo ketika menyampaikan pesan lo juga merasa bahwa ini orang nggak ngerti banget sih. Ya, Betul. bener nggak? Nah itu tuh harus kita pelajari kan. Iya. Cuma, bukan cuma. Itu tuh nggak dikasih loh di sekolah. Memang. Itu nggak dikasih loh. Itu tadi yang gue bilang. Kalau masuk ke dunia kantor, misalnya lo meeting gitu ya. Banyak kan orang yang cuma ngangguk-ngangguk aja. Lo nggak mau ngomong sesuatu ya. Itu yang diomongin tadi nggak bener loh. Ya tapi kan dia atasan kita. Masa kita bantah? Kalau ngomong nanti ngomongnya gimana? Ya kan? Sehingga akhirnya yang terjadi yes bos aja. Ya. Itu kalau di kantor. Ada lagi gini, mau resign, bingung cara ngomongnya gimana ya. Terus jadi gini loh, resign kan hak lo, kenapa lo jadi bingung? Nah mungkin at first dia nggak tahu kalau itu haknya dia. Sama seperti kan ada seorang is she a content creator or what gitu, dia bilang gini. Gini ya sebenarnya review menyampaikan rasa terhadap makanan yang dibeli oleh konsumen itu adalah haknya konsumen. Nah itu kan masalah hak ya. Jadi ketika kita menyampaikan saya suka dengan alpukatnya karena rasanya mentega, itu hak saya ternyata ketika gue beli. Ya. Itu kan sama kan kayak kenapa lu pusing saya mau resign tuh hak lu. Oh itu hak gue. Kita kadang nggak tahu kalau itu hak kita. Iya, lagi ya. Ini lagi nih. Ini kadang-kadang suka jadi pembahasan nih. Ada yang nanya gue gini, Wet, lu kalau diundang ke gala premier gitu ya, terus filmnya ternyata jelek, lu ngomongnya apa, Wet? Lu kalau misalnya kayak gitu kan berarti dihadapkan pada gini, gue ngomong apa ya? Karena lu pasti akan ketemu sama yang bikin film, yang main filmnya, bener nggak? Iya. Lu ngomongnya apa? Lu tanya ke gue. Iya, karena ini salah satu contoh untuk menyampaikan sebuah pesan yang tidak enak tanpa lo menyinggung perasaannya. Karena dalam artian gini, ini lagi acaranya dia, masa lo langsung lo bom gitu ya, lo langsung bilang kayak film lo jelek banget, Bo. Nggak mungkin dong. Terus kalau misalnya ada yang bilang ini, ya udah jujur aja lagi, nggak bisa, nggak semua hal itu harus dijujurin. Bener nggak sih? Gimana caranya kalau lo? Kalau gue, I highlight on the positive yang gue pick up on the movie. Betul. Setuju gue sama lo. Misalnya yang gue suka sinematografinya. Betul. Ya gue komentarin gitu.
Aku sangat menikmati sekali sinematografi film ini. Bagus sekali. Hebat deh yang bikin gambarnya indah sekali. Ya, gambarnya bagus ya, gitu ya. And I keep it short and concise. Gue nggak melebar kemana-mana karena terlalu detail itu biasanya telltale sign orang bohong. Exactly. Abis itu pulang jangan lupa, karena semakin lama lu di situ semakin lu ditanya. Ember. Sama, gue juga kayak gitu. Terus gue setuju sama lo. Cari hal yang positif, lo ungkapkan itu. Makanya kadang-kadang ya, kalau lagi gala premier gitu, makanya gue nggak terlalu suka datang ke gala premier. Gue menghindari awkward moment. Jadi mendingan gue nonton sendiri aja gitu. Nah, abis itu lo kasih tahu tuh hal-hal positifnya. Gue suka bajunya, gue suka warnanya, bagus banget deh kombinasi warnanya, bagus banget deh ininya, bla 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 gitu ya. Terus abis itu udah, gue pamit ya. Karena kalau misalnya lo kelamaan di situ, makin lo ngomong, makin salah. Bener nggak? Ada yang nanya gini, lo bohong dong kalau kayak gitu. Gue bukan bohong. Kalau bohong itu film jelek, lo bilang bagus banget filmnya. Nah, itu overclaim. Itu overclaim. Nah, ini gue pelajarin sebenarnya dari siaran radio nih. Lo kan kadang-kadang suka ya diantepin sama klien yang kayak ini produknya apa sih? Tapi dia udah bayar, Nek. Atau lo nge-MC gitu ya. Bener nggak? Terus ya lo mau nggak mau lo harus cari positifnya apa nih dari sini. Mungkin itu sebabnya gitu ya. Salah satu perks-nya kita siaran radio adalah kita selalu dicari untuk mencari, kita dituntut untuk mencari angle-angle lain dari satu angle yang biasanya di-spot sama orang. Ya. Nah, itu tadi balik lagi ke cara menyampaikan gitu. Gue nggak terlalu setuju dengan kalimat bahwa jujur aja. Memang jujur. Ya. Terus sama itu baru nanti lagi ya, masih akhir bulan, Henry Manampiring ngasih rekomendasi buku How to Influence People. Itu kan juga diajarin ya cara ngomong tuh gimana gitu. Ya. Terus ada yang komentar geng duet yang lagi nonton gini, tapi berarti reviewnya nggak membangun dong. Oke, lo mau komentar apa soal itu? Oke, gini, iya teman-teman, ada yang gini, kok kayak ada orang lagi ngaji. Betul, saya tinggal di deket masjid. Jadi ya sudah bisa ditebak ya apa yang sedang terjadi. Reviewnya nggak jujur dong, nggak membangun dong. Gini ya, kalau lu pengen kalau lu ingin menyampaikan review yang membangun, karena menurut gue pada dasarnya gini, nggak ada orang yang suka dikritik, nggak ada. Ya. Apalagi di muka umum. Udah itu. Jadi kalau lu kenal sama orang yang tujuan lu review, sampaikan secara pribadi aja. Nek, sorry ya. Gue tuh tadi beli alpukat lu loh. Kayaknya nggak semuanya mateng deh, Nek. Masa sih, Bo? Gitu. Oh, gitu. Tapi pada saat lu mereview, lu bilang gitu, ini alpukatnya ada 5 ya, yang matang 3. Nah, saya makan yang udah matang aja. Tapi you don't focus on yang nggak matang gitu. Aduh, ini yang matang 3, 2-nya nggak matang. Padahal janjinya matang semua. Gimana sih nih yang jual? Berarti yang bisa cuma dimakan cuma 3 dong. 2-nya matangnya kapan? Itu kan lu sebetulnya meng-highlight yang negatif. Ya. Iya nggak sih? Iya. Bener, gue setuju. Nah, selanjutnya yang gue mau ngomong adalah kan tadi cara menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat gitu ya. Sekarang juga yang harus dipelajari adalah menerima kritik. Bener yang Dave bilang, ya. Betul. Bener yang Dave bilang bahwa orang, gue nggak tahu deh di Indonesia atau di dunia, kecenderungannya tuh tidak suka menerima kritik. Ya. Tapi menurut gue sih harusnya di seluruh dunia ya, bukan cuma orang Indonesia ya.
di seluruh dunia itu orang memang kecenderungannya tidak suka menerima kritik. Sehingga cara menyampaikan kritik itu memang harus dengan tepat. Tadi kan lo bilang, sampaikan di ruang privat, 4 mata, karena nggak ada orang yang suka dikritik secara langsung di depan umum gitu ya. Which ini pelajaran juga buat gue, karena gue kerap melakukan itu gitu. Dan banyak orang tersinggung sama gue. Nah, balik lagi juga, ketika kita menerima kritik pun, hendaknya kita belajar juga tuh bahwa, oh iya, ini sesuatu yang harus gue terima. Diterima dengan kayak gini ibaratnya. Terima mana yang baik, lo sortir aja. Walaupun mungkin kesel, walaupun mungkin nggak terima gitu ya. Tapi, ya, kan balik lagi ya, lo nggak bisa kontrol juga. Mungkin ada orang yang ngehe kayak gue nggak bisa lihat-lihat sikon gitu, mau ngeritik orang. Atau mungkin gue lagi kayak doll aja gitu umurnya. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Gue udah pernah tulis nih di kolom diary Dave gue di Bazar. Praise in public, criticize in private. Memang iya, susah. Dan gini, ketika kita terima kritik gitu ya, don't take it personally. Yang dikritik tuh bukan you as a person. Yes. Bener. Wah, itu nanti nyambung sama obrolannya kita sama Henry Manampiring tuh ya, tapi masih nanti. Kan kemarin dia ngomong ya soal yang kehidupan di agency itu. Iya betul. Nah, berarti kalau kita mau bahas nanti dengan psikolog whomever gitu juga adalah subtopik subtopik ya. Punten Kak, allow me to move the needle, kita escalate dikit nih topik pembahasannya adalah gitu ya. Gimana sih sebetulnya cara mengubah mindset kita supaya kita tuh bisa menerima kritik dengan sportif? Iya. Bener. Karena balik lagi, itu ternyata nggak diajarin di bangku sekolah gitu. Sama gue lagi mikir sih, Dave. Lu kemarin sempat lihat nggak sih ada konten, gue suka sekali. Pak guru di Jawa mana ya, ngajarin anak-anak di sekolahnya cara nyetrika baju sama cuci piring. Oh iya? Gue nggak kepapar itu konten itu. Gue tepuk tangan loh. Because I bet itu tidak ada di dalam kurikulum. Tapi yang dia ajarin itu adalah life skill. Jadi berjejer dia bawa mesin cuci, dia bawa setrikaan, papan setrika, dijejerin 5 biji, dia bikinin bagan, dia gambar cara nyetrika, cara ngelipat baju. Terus anak-anak itu kayaknya masih 7 atau 8 gitu. Diajarin Cipanas, diajarin cara nyetrika, cara cuci piring. Iya kan? Iya. True. Hebat bener. Tuh, Pak Guru. Itu yang gue bilang tadi, gue baru mau ngomong gitu ya, bahwa emang penting banget ajaran di rumah ya yang kayak gitu-gitu ya. Ya, diskusi tentang itu tadi. Ketika lo diskusi, gimana cara menyampaikan pendapat lo, gimana caranya untuk menerima kritik, memberikan saran, belajar soal tadi ngelipet baju, belajar soal nyetrika baju, belajar soal nyuci piring. Berat ya jadi orang tua ternyata. Jadi orang dewasa tepatnya. Iya sih, adulting is hard. Iya, bener. Nggak mudah jadi orang dewasa tuh. Iya. Bener. Temen gue ada yang bilang gini, kan adulting is hard gitu ya. Terus udah gitu dia bilang katanya, dia bilang gini, the good news is, ini bakal lewat kok masalah-masalah. Do you wanna know the bad news is? It's getting harder every day. Lewat kok, tapi besoknya ada lagi lebih berat. Mungkin itu juga sebabnya ya kenapa konten-konten parenting, ahli-ahli parenting itu termasuk banyak yang cari ya. Karena nggak ada bangku sekolahannya tuh ya yang ngajarin parenting gitu. Makanya sharing parents among parents, berbagi cerita hidup mereka tuh jadi a beacon of hope untuk para parents lain untuk belajar. Iya.
Iya, benar. Setuju. Setuju. Iya juga ya, gue jadi bertanya-tanya ya, biasanya jam segini belum ngaji ya, kenapa ngaji ya? Emang ini Jumat ya? Gue jadi mikir, ini apa kita salah hari sih? Mbak, kan jam 7.45. Enggak. Tuh lu pada sih dia jadi kepikiran kan. Lagi mau ada acara kali, entah apa, selamatan atau apa gitu kali. Oh, bentar lagi tuh mau puasa loh. Oh benar, ini kan bulan Syakban. Oh. 19, udah 18 hari lagi mau puasa, gila ya. Bo, ini 2025 lebih cepat lagi loh daripada 2024. Ingat ya, jangan sampai kita tidak melakukan apa yang terjadi di 2024 di konten bahasan kita dengan Marissa Anissa. Marissa Anita. Oh, udah autopilot 2024 berlalu begitu aja. Nggak mau gue 2025 berlalu begitu aja tanpa kita nikmati. No. Oh, nyambung sedikit mengenai nature-nya orang Indonesia. Makanya nanti nonton ya wawancara gue dengan Tommy Cokro. Kemarin kayaknya gue udah pernah bilang. Dia bilang gini, kalau lo pengen tahu orang Indonesia kayak apa, baca kolom komentar. Itulah gambaran rakyat Indonesia. Iya, ya benar. Dan itu balik lagi sama dengan yang lo bilang gitu. Apa lo waktu itu bilang soal kognitif sama melankoli sama pragmatik sama segala macam itu. Orang-orang yang pokoknya ngomong aja dulu, itu orang apa namanya? Lupa. Enggak, jenis-jenis orang itu. Oh, orang pokoknya aja dulu dia. Sanguis. Kayaknya orang Indonesia tuh banyak yang sanguis, tau nggak lo? Iya. Ya, pokoknya komen aja dulu gitu. Mungkin gini, sebetulnya nggak semua sanguinis, tapi di sosial media mereka berusaha menjadi sanguinis karena sanguinis yang paling dapat perhatian, ya kan? Oh gitu. Nggak tau, gue terus jadi main gampang aja, kayaknya emang kebanyakan sanguinis deh. Tuh kan, gini, sanguinis tapi cuma di sosial media, ya kan? Karena kita merasa sanguinis hidupnya jauh lebih menyenangkan, pribadinya jauh lebih eksplosif. Kemarin gue baru ngedengerin podcast Diary of CEO. Kayaknya aku nggak tahu apakah podcastnya itu dibawakan oleh penulis buku yang sama ya? Diary of a CEO. Stephen Bartlett. Nah, yes. Kan dia kalau bikin gue itu apa? Tontonan gua. Nah, dia kan kalau bikin podcast panjang ya. YouTube-nya tuh 1 jam setengah gitu. Kan hebat loh. Nah, penontonnya dia beda tuh sama penonton Indonesia. Iya. Penontonnya dia kuat tuh tahan segitu lama. Di kita kayaknya belum. Karena very contentful dan nggak sedinamis itu. Iya. Iya kan, Wet? Nggak sedinamis lagunya Lisa Blackpink. 2 menit sekali udah ganti gerakannya. Ditinggal dikit ada aja gebrakannya Mbak Lisa gitu kan. Bukan per 2 menit, per 8 bar. Iya kan, per 8 bar. Gue baru ngapalin ke kiri, dia udah ke kanan. Kayak body jam gitu. Iya. Nah, kalau Steven nggak. Nah, dia mewawancarai Charles Chaussat gitu. Charles ini adalah ahli karisma. Jadi, yes, mereka membahas bagaimana how to be an interesting person. How to be an interesting person. Yes. Dia ekspertisnya adalah karisma. Ya. Anjrit, ada aja ya ahli di luar negeri ya. Yes. Jadi karisma itu bisa diajarin. Apa dia bilang katanya? Salah satu poinnya adalah how to be ini. Gampangnya gini deh. Studi kasusnya dia pasti kan politician, tokoh-tokoh yang lu bisa lihat. Jadi betul. Jadi kan lu pas diomongin lu kebayang gitu. Elon Musk kalau ngomong kayak apa, Donald Trump kalau ngomong kayak apa, gitu kan. Steve Jobs kalau ngomong kayak apa, kalau kasih presentasi gitu. Tujuannya tuh sama, karena sebetulnya kita semua tuh kan pengen menjadi orang yang menarik. Iya. Orang yang menarik tuh apa sih? When you enter the room, seisi ruangan melihat kehadiran lo. Betul. Ya kan? Ya. Kita tuh pada dasarnya suka menjadi sumber perhatian. Ya. Tapi nggak banyak yang tahu caranya gimana. Ya. Makanya abis itu jadi craving for attention. Yes. Ya. Menurut aku, ini aku yang bilang ya, gue.
kita di kolom komentar itu adalah cara salah kita mengartikan ini adalah cara untuk mendapatkan perhatian dan menjadi sumber perhatian. Jadi basicnya adalah karena setiap orang itu senang mendapatkan perhatian. Oke. Terus caranya gimana? Katanya si Bapak Karisma. Ada 5 deh dia dissect itu satu-satu. Yang pertama itu adalah humanize interaction. Oke. Jadi apalagi di era digital ini kita itu berinteraksi sudah sangat pendek-pendek. Lu lebih memilih berinteraksi di layar. Yang membuat kita ketika kita bertemu orang kita kikuk. Ya. Makanya humanize interaction. Yang paling terasa and leave an imprint in our emotion. Oh, si Iwet ternyata orang yang menyenangkan ya. Adalah real life interaction. Betul. Makanya dia bilang humanize interaction. Oh. Kalau berinteraksi sama orang jangan terburu-buru. Humanize it gitu. Iya. Oke. Terus, yang kedua, dia jelasin lagi how to humanize it gitu. Kayak misalnya kita mau berbasa-basi sama orang. Lu ketemu tetangga lu di lift. Gimana ya supaya menurut dia gue orang yang menarik. Pasti kan lu pengen berbasa-basi ya. Prinsipnya dia adalah add another sentence. Jadi misalnya kalimat basa-basi lu adalah tinggal di sini juga Mas Dave. Gue akan menjawab, iya nih. Ingat, kalau lo ingin menjadi orang yang menarik, add another sentence. Jangan cuma berhenti di situ. Tambahin satu kalimat lagi. Iya nih, aku tinggal di sini, kamu di lift. Enggak, aku tuh sebenarnya mau ngerampok, lagi lihat-lihat aja. Saya nggak tinggal di sini. Itu kalimat bercanda seperti itu termasuk salah satu triknya, Wet. Oh, ngerti. Itu yang disebut dengan humanized interaction. Keluar dari struktur. Nah, lawan bicara gue akan gini, lucu banget sih kamu. Iya. Untung gue semalam humanized interaction tuh. Ada yang negur gue di lift. Mas Iwet, aku suka dengerin podcastnya. Iya, makasih. Kamu baru pulang. Iya. Humanize ya. Iya. Add another question, add another sentence. Ngerti, karena kalau misalnya cuman sampai di iya makasih titik, orangnya akan ngerasa ya gitu ya. Oh ngerti. Oke. Nah, satu juga yang menurut gue penting ya. Charismatic people always finish their sentences. Always. Makanya lo lihat politician apa semua itu kalau diinterupsi dia akan balik lagi, dia akan selesaiin kalimatnya dia. Karena it shows power. Always finish your sentence. Oke. Beda-beda. Ada yang misalnya gue lagi ngomong, Iwet menginterupsi. Ada yang memilih untuk berhenti dulu, biarkan Iwet menginterupsi, abis itu gue selesaikan. Kalau ada juga yang seperti Presiden Amerika tuh, gue ngomong, lo menginterupsi, gue akan nggak kasih kesempatan lo menginterupsi. Gue akan selesaikan dulu kalimat gue, baru gue gini, as you were saying, karena dia mau ngasih lihat, lo nggak bisa ngatur gue. Tuh, kan yang kayak gitu tuh susah loh. Maksud gue gini ya, pemilihan kata ketika lo diinterupsi aja untuk menunjukkan bahwa lo punya power, itu dipikir loh. Iya memang. Dengan kata-kata kayak es apa tadi lo bilang? Apaan? Es cendol? Es apa tadi? Es apa sih, Bo? As you were saying apa? Oh iya, as you were saying. Iya kan? Itu kan jadi kayak nunjukin bahwa oh ya udah. Nah itu loh maksud gue, Bo. Maksud gue kayak gimana ya? Gue tuh kadang-kadang kalau misalnya di rapat gitu ya, di meeting gede yang diskusinya tuh bagus, gue tuh suka terpana, tau nggak lo? Gila, diskusi ini keren banget. Iya. Orangnya tuh nyampein pendapatnya bagus, pemilihan katanya tepat. Gue tuh suka nganga sendiri gitu kayak wow, keren banget. Nah,
Itu tuh yang pingin gue kasih lihat ke orang banyak gitu. Kayak gini deh, kalau misal memberikan pendapat tuh jangan cuma pelangak pelongo gitu. Satu yang menurut gue karismatik tuh ya. Lu ingat gak sih waktu kita di briefing acara Dulux? Ada satu tuh, entah dia anak agensi atau siapa, gue sampai inget namanya Vina. Karena dia yang selalu wrap up everything. Oh iya gue inget. Yang waktu kita online ya. Iya. Iya. Terus? Dan dia menjelaskan terstruktur. Jadi yang lain kalau ngomong sporadis, terakhir pasti dia. And charismatic people always has the last word to say. Karena lasting impression itu yang diingat yang terakhir. Makanya kalau kita presentasi, closing statement itu penting. Kalau lu jadi pengacara, closing statement itu penting. Kalau kita nulis, how you close your article itu penting. Karena emosi itu yang akan linger di pendengar, pembaca lo. Makanya saran gue untuk podcast Duet With, sebagai closing statement, kita belajar sisingaan kayak Yura Yunita. Atau belajar terbang, masuk ke stage kayak Yura Yunita. Tiger Strong. Udah jam 8. Play ya rambut aku ya. Bagus. Oke Chin, selamat menikmati hari Selasa. Kata orang-orang masih 3 menit lagi. Ya lu buru-buru Amir sih. Amir aja gak buru-buru. Ih, norak deh lo, lawakan lo tua banget. Zaman dulu itu keren loh. Lu buru-buru Amir sih, Amir aja gak buru-buru. Cin, lo hari ini mau ngapain, Cin? Aduh, jangan ditanya lah, biasa. Nggak ada yang baru hari ini. Iya? Ada beberapa PR yang mesti gue kerjain. Terus abis itu gue ada meeting hari ini. Terus abis itu, udah sih, itu aja. Lo ngapain hari ini? Ada syuting? Jangan bilang-bilang ya. Kenapa? Hari ini gue nganggur. Lo nggak mau ikut gue ke kantor yuk? Nggak mau, gue nggak pengen ngapa-ngapain. Gue tuh kan introvert, Wet. Gue butuh 1 hari gue nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa. Ntar lu di kantor gue di pojokannya di lemari, mau? Jadi gue tuh acting, ada yang ngajakin ini, ngajakin itu. Gue bilang, aduh Bo, gue ada kerjaan. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Gue butuh 1 hari gak ngapa-ngapain. Yang ngajakin Dave pergi, Dave hari ini gak ngapa-ngapain. Dia bohong sama lu. Lu gue jambak ya? Gini ya. Lu kayak Melanie deh mau jambak gue. Gue bilang, lu rasis Mel. Gue bilang itu, gue kan botak. Masa lu jambak? Oh iya benar. Gue kemarin ketemu Jenar Maesa Ayu untuk brunch with Dave. Terus? Lu masih ingat gak Jenar Maesa Ayu? Ingat dong. Gue terakhir wawancara dia itu untuk bukunya dia, Mereka Panggil Saya Monyet. Itu ternyata 2012 apa 2011 gitu. Panggil Saya Monyet itu bukannya Indra juga terlibat di situ ya? Apa dia nulis filmnya ya? Aku lupa deh, Wet. Indra Herlambang. Iya. Terus lanjut. Pokoknya itu gue masih di Indika aja. Terus? Terus gue suka komentarnya dia gini. Gue ini abis ngapain mbak? Karena kan lagi nunggu giliran foto, nunggu giliran syuting gitu. Dia yang gue nggak pernah lihat ada di situ. Kalau artis-artis lain nunggu giliran tuh bikin konten, make up, ngobrol rame-rame di situ. Mbak Jenar tuh gue ngeliat mondar mandir gue. Abis dari mana mbak tadi? Dari balkon? Ngapain? Ngelamun? Gue gini. Gimana mbak? Ngelamun? Terus? Diko, kata dia gini, saya tuh suka sekali ngelamun. Saya kalau nggak ngelamun, saya nggak waras. Jadi saya selalu punya waktu untuk ngelamun. Oh gitu? Jadi gue mikir gini ya, ini gue banget nih. Gue tuh seneng loh, Bo, bengong gitu, nggak ngapa-ngapain. Daydreaming aja gitu, hampa udara gitu, on cloud 9 kalau kata merek sepatu tuh. Ngelamun aja gitu. Ngelamun gue gini. Jadi kalau ngelamun ngapain mbak? Ya kosong aja. Dia bilang gitu, saya ngeliatin langit, ngeliatin apa. Ngelamun aja, dia bilang gitu. Enak tahu ngelamun, dia bilang gitu. Mau ngapain sih? Katanya pikirannya diisi melulu.
Biarin aja kosong. Endol. Menarik. Sebuah closing statement dari Dave Hendrik pagi hari ini di siaran pagi kita. Jangan lupa guys untuk ngelamun. Tapi ketika ngelamun pilih-pilih tempat ya. Ingat di Indonesia tuh banyak soket alias setan. Jangan sampai niatnya mengistirahatkan pikiran, yang ada malah ketempelan. By the way, soal ketempelan, ya elah, udah digong lagi, nggak apa-apa deh. Lu udah kepapar belum iklan Lifebuoy yang baru? Hah? Ketempelan, lucu banget David. Masa sih? Lucu banget, ntar lo go forward deh. Lucu banget David. Iklan sabun Lifebuoy. Iklan sabun Lifebuoy, kayaknya Lifebuoy mentol atau apalah gitu ya. Idenya ketempelan. Ketempelan kotoran, tapi settingnya setan-setan. Oh lucunya, pinter amat yang bikin. Ntar gue kasih lihat sama lo. Itu lucu banget, gue sampai gini, anjing ini brilian banget nih iklan. Ntar gue cari aja YouTube. Udah lama gue nggak lihat iklan selucu itu. Lucu banget. Lo harus tahu itu. Oh itu Lifebuoy Thailand. Enggak, Indonesia. Oh share di grup Iya, ntar gue share. Lucu banget. Lucu banget, orang bahasa Indonesia, bukan Thailand. Oh, orang Indonesia yang lucu banget. Gue sampai gini. Ih gila sih. Brilian. Iya. Brilian. Ih. Udah lama gue nggak lihat iklan selucu itu. Iya emang. Lifebuoy Cool Fresh. Oh, ketempelan. Kan ketempelan kotoran terus jadi dingin gitu kan. Jadi setting ini gue ceritain dikit ya. Ada orang lagi ketempelan, kesetanan. Terus abis itu kunti-kunti pada ngeliatin dia. Ketempelan apa dia? Orang kita lagi pada di sini, nggak ada yang nempelin dia. Kenapa dia begitu-begitu? Terus ada satu orang lagi doa-doa gitu. Terus dia gitu, iya ya? Apa kita kalah kuat ya? Gitu. Oh ternyata ketempelan kuman. Oh. Terus dimandiin pakai sabun Lifebuoy Cool Fresh itu. Terus dia bangun lagi. Oh. Terus ada satu kunti yang gini, aku bosen jadi setan gini, aku juga mau meluruhkan. Oh itu proses mandinya tuh ibaratnya yang lagi proses apa tuh kalau kesetanan yang di itu kayak di rukiah. Lu juga lihat nggak sih itu memes atau bercandaan atau parodi sih, ada proses rukiah. Jadi online gini rukiah. Jadi sang rukiatornya, anjing rukiator yang melakukan rukiahnya tuh lagi begini-begini terus misalnya dia mau merukiah lu tuh online gitu ya, dia gitu-gitu terus elunya tuh kayak kayak mendapatkan energi negatifnya gitu ya, kayak kecabut. Tiba-tiba di kamar kosannya ada tukang paket lewat, terus dok paket gitu, terus lu sebagai korban gitu kan mental, terus lu bangun buka pintu ngambil paket, sementara si rukiatornya tuh masih tetap gitu, sementara ini tanda tangan paket, buka paket, unboxing. Jadi bohlam alias bohong, acting doang. Lucu deh itu siapa yang bikin ya? Aduh itu juga lucu tuh. Nanti ya gue share di WhatsApp channel ya. Iya. Oh itu bukan iklan, itu beneran lu. Ya. Lawak dong. Oke guys, jam 8 harus mandi, kemudian siap-siap. Bye bye everyone. Blessings.